Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Kami dari tim DB Channel hari ini akan mewawancarai Ibu Ida dan suaminya di Jawilan, di sebuah yayasan pondok pesantren. Kami sekarang menuju ke sekolah di tempat Ibu Ida dan suaminya mengajar. Sekarang kami dalam perjalanan ke lokasi Ibu Ida mengajar di Jawilan. Jawilan adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Ibu Ida dan suaminya Ustadz Haji Madrosi yang adalah juga keluarga perbisnis ini telah mengajar di sini selama lebih kurang 30 tahun. Dari Jakarta ke sini sekitar 2 jam perjalanan mobil. Kita sudah hampir sampai. Ini sekolahnya. Ini sekolah di pondok pesantren tempat Ibu Ida mengajar. Pemirsa, kita sekarang bertemu dengan Pak Haji Madrosi dan Ibu Ida, dua suami istri yang telah 30 tahun mengajar kurang lebih di Yayasan Salman Al-Farizi Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejarahnya di sini gimana dulu? Ibu yang duluan di sini atau bapak? Saya dulu. Ibu dulu, Bu Ida dulu. Mana ceritanya Bu Ida? Dari tahun 94 Ya. saya sudah mulai ngajar di sini. Ya. Saat itu masih ada Pak Kiai Sana Fahisi. Ya. Sejarah singkatnya, dulu saya pernah kena kepala jarum ya. Jarum? Jarum jahit. Ya. Tapi jarum tol. Ya. Kemudian ada orang yang tahu berobat di sinilah. Ya. Pak Kiai, karena dulu Pak Kiai hikmat ya. Ya, ya, ya. Hikmat itu ya. Jadi dengan singkat cerita, saya diobatin di sini beberapa kali ke sini, kalau kurang lebih 4 kali lah, Ya. tanpa operasi. Jadi si jarum itu keluar entah lewat kotoran atau lewat apa, intinya mah tanpa operasi ya. Oh, jadi tidak dioperasi? Ya. Waduh, alhamdulillah. Jadi Pak Kiai yang mengobati waktu itu. Sama apa dia obatnya, Bu? Ya, kalau Pak Kiai mungkin lebih ke ayat Quran. Ya, ayat-ayat satu Quran. apa, ya, Mohon kepada Allah aja dia. Ayat kursi, terus sholawat ditulis itu. Masya Allah. Diminum airnya, Ya. kemudian setelah 3 hari, kemudian kita bakar kertasnya, dibikin kopi, diminum. Itu Alhamdulillah. disuruh Pak Kiai. Semenjak itu Ibu waktu itu masih sekolah? Sekolah di Aliyah. Di Aliyah, Belum kelas lulus, berapa? Kelas 3. Kelas 3 ya? Iya. Habis itu? Kesini belum lulus, tapi Pak Kiai nanya, emang sekolahnya di mana? Di Asada. Kebetulan Pak Kiai Asada dengan Abah Sam itu deket lah, dekat. Sada itu pondok pesantren juga? Pondok pesantren. Iya, iya. Setelah lulus dari sana langsung ditempatkan di sini, Iya. suruh ngajar anak-anak biasa, ngajar amil, ngajar ngaji, Iya, ngajar iya. ini itu ya. Karena di sini saat itu belum ada siapa-siapa. Itulah awal mulanya Ibu mengajar di sini. Dan sampai sekarang alhamdulillah, Alhamdulillah. masih di sini, masih Itu dipercaya. Ibu kabarnya S1 S1-nya dari PAI di Ratas. sambil Iya, ngajar di sini? kuliah di sini. Oh, iya, iya. Itu caranya. Bapak gimana ceritanya, Pak? Ngajar di sini? Iya, sebelumnya saya memang nggak langsung di sini, Pak. Jadi pernah saya juga kerja ikut sama kakak di sini di Simpang. Ya. Iya. Pada saat itu juga sedang merintis kuliah di IAIN Serang. Ya. Jadi kebetulan seiring berjalannya waktu ada beasiswa. Ya. Jadi salah satu persyaratannya adalah pernah pengabdian di satu lembaga pada saat Iya, itu. iya. Nah, dan dari mulai situ saya merapat ke sini. Jadi gimana caranya biar kerjasama, biar linear gitu kan, Ya. antara kerja di sini, kuliah juga dengan mengajar gitu. Nah, ya alhamdulillah saya juga ya menyukai gitu Menyukai kan di sini. dunia pendidikan ya sesuai dengan keilmuan saya. Meskipun pada saat itu saya masih pertengahan kuliah gitu. Pertengahan kuliah tuh ya. Iya. Tahun berapa kira Pak itu? Ingat Pak? 96 tercatat di sini sudah di sini. Oh ya. Ya, Jadi tahun- Ibu 94, Bapak 96. Ya duluan
ibu, kemudian menyusul saya. Iya, iya. Bapak pendidikannya S1-nya di mana tadi? Di AIN Serang, kemudian berubah nama jadi STIN, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam. Dan alhamdulillah beres itu tahun 2001. Ya. Selesai. Ya. Ya nggak langsung ya, karena pada saat itu 2000 ada ya sebagai manusia gitu kan. Iya, iya, iya. Ya saya sudah mengejar di sini, kemudian juga ya Tuhan mungkin lebih apa tahu, ya, ya akhirnya ya ketemu dengan ini. Iya, iya, di sini ya, ya itu betul. sebelum wisuda. Oh ya, itu sebelum wisuda ya. 2001. Jadi menikah saya awal 2000. Awal 2000 Pak menikah di sini ya. Bapak S2. Alhamdulillah pernah sudah Ya. S2 juga. Sebelum S2 juga saya, karena pada saat itu saya sarjana agama, Ya. jadi untuk terkait dengan dunia pendidikan, bahasanya pada saat itu adalah melengkapi perlengkapan sistem mengajar. Oh iya, iya. Itu akta 4 juga. Akta 4, iya, iya, Jadi iya. kalau istilah mobil itu punya SIM mengajar gitu. Iya, iya, iya. Sebelum S2 itu. Jadi untuk S2 itu tahun 2000 selesai 2016-an kayak. Oh iya, iya. Ya, 2016 S2. mulai melirik lagi. Oh iya, iya. Ya kalau namanya ilmu kan nggak ada ujung-ujungnya. Nggak ada ujungnya, sampai betul. kapanpun. Iya, iya, Bahkan iya. kadang-kadang semakin ke atas semakin bodoh perasaan itu, Pak. Semakin kurang Iya, rasanya. semakin kurang. Masih Bahkan digali. ngutak-ngatik yang sudah pernah dibaca, yang sudah pernah lewat aja gitu kan. Benar Ya, sekali. alhamdulillah 2019 sebelum corona wisuda di Cilegon. Cilegon. Di hotel itu. Itu magister Bapak bidang apa? Sesuai dengan ini S1-nya saya syariah, kemudian juga ikut juga akta 4 untuk mengajar, kemudian juga saya sesuai dengan S1-nya yaitu hukum ya? agama ya. Hukum agama. Ada hukum positif, ada hukum agama. Jadi saya lebih berangkat dari situnya. Ya meskipun materi-materinya juga disampaikan. Menurut Bapak dan Ibu apa yang menarik di sini sehingga Bapak dan Ibu ini kan S1, ini malah S2 Bapak. Kenapa kok enggak melirik untuk PNS? Orang kan berebut PNS. Padahal untuk Bapak ini jalurnya sangat mulus sekali ke PNS. Iya. Begini, persoalannya bukan masalah mau dan tidak mau. Ini kan terkait juga nasib dan bukan nasib. Iya, iya, iya. Jadi semakin dikejar-kejar, semakin capek, semakin susah. Iya, iya, Ya soal sekedar misalkan ya ikut tes dan ikut berkecimpung di situ, mungkin kalau dihitung sekian. Iya, betul. Di Serang, di Cilegon dan seterusnya mungkin berulang-ulang. Iya, iya. Tapi lagi-lagi mungkin soal nasib dan iya, iya. soal keberpihakan. Iya, iya. Dan lagi-lagi mungkin punten di Indonesia kan sudah jadi rahasia umum atau bagaimana saya nggak tahu pasti seperti itu. Benar ya. Orang dalam atau orang luar dan ya. menentukan nasib itu kan ada persoalan seperti itu. Sepertinya kan saya nggak mendahului itu lah. Tapi Bapak dan Ibu kan nggak mau masuk dengan cara yang tidak halal. Itu prinsip salah Bapak. satu juga iya. Iya, iya. Tapi kan ya lagi-lagi soal nasib lah. Iya, nasib. Ya, tapi yang ada juga disyukuri aja. Iya, iya. Kalau berbicara misalkan syukur dan tidak syukur, setia dan tidak setia, mungkin saya paling dulu keluar. Tapi saya mengganggu begitu. Benar. Iya, kalau masalah tantangan pasti ada. Gimana yang tidak ada tantangan? Nggak mungkin ya, ada. Yang berikutnya juga soal kedekatan jarak juga ke sini. Dekat. Ya, artinya jarak ditempuh dengan naik sepeda, apalagi motor, bisa. kaki juga bisa. Kalau kita berbicara kesehatan lebih sehat, ya paling juga kok jalan kaki gitu, tapi nggak perlu. Dengar-dengar Bapak dan Ibu juga ada masuk ada bisnis. Memang ada. Ya, nggak tahu Bapak dari mana. Waduh. Saya kan wartawan Pak, jadi cari-cari dulu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sebelumnya kalau ke situs, makanya ketika saya merancang untuk masuk perguruan tinggi juga sebenarnya sudah ikut berkecimpung dengan saudara, dengan mereka, dengan keluarga. Ya, di dunia bisnis. Ya, bisnis bagaimana terlalu hebat ya, kalau bisnis minimal ya kan ada semacam usaha lah. Keterampilan lah, home industry. Iya. Sebelumnya juga orang tua yang sudah seperti itu menjahit lah. Iya. Jadi ketika bersama ibu juga sering nama juga anak mendampingi. Iya. Artinya suruh kerjakan, ya suruh belanja, suruh memasarkan juga saya oke. Iya. Makanya
yang ada dikembangkan, nggak berbicara gengsi. Nggak, Apalagi sekarang jangan. sudah berkeluarga. Iya, Yang iya, penting betul. halal, yang penting ada. Halal, iya, Gitu, salah satunya. Bahkan sampai sekarang juga masih dikembangkan. Tetap gimana? Alhamdulillah Masih, jalan. ya, masih jalan. Alhamdulillah. Dijahit ya Bu? Iya. Jahit. Jahitnya gimana? Atau jahit misalnya kayak orang menjahit kayak di Tanah Abang atau jahit kemana? Iya, saya ini kan yang pertama adalah keilmuannya dari orang tua, juga saya juga pernah di apa namanya di Haji Baru apa namanya? Tailor. Oh iya iya Iya, iya. itu waktu kuliah itu ya kalau misalkan hanya mengandalkan apa namanya punten, ini kan sudah mendewasa lah. Saya juga Benar. pernah keluar ya alhamdulillah, nggak Ya. diceritakan aja. 93 kemudian juga keluar ya artinya semangat sih itu masih tinggi. bisnis ya, nama itu ya. Pulang itu 95 96 apa nama saya masuk lagi di sini di UIN ini. Kalau berbicara ke belakang perpanjang Iya, itu iya. banyak. Jadi usaha bisnis jahit sekarang masih tetap Masih ya, Bu? berjalan, Ada alhamdulillah. punya nama merek? Tidak apa namanya, ada dari Pak Camat itu. Dari Pak Camat dikasih. Iya, ada. Oh iya ya. Ada. Ya, bahkan ya Tapi lebih ke keluarga aja sih. Keluarga, ya, keluarga betul, aja, betul. iya. apa home industri aja. Home industri ya betul. Jadi kalau sore pulang ya kerja, Ya. kemudian istirahat, makan dan seterusnya. Ya. Kemudian juga nanti ya habis maghrib setelah kita menunaikan tugas-tugas kewajiban kita Langsung kerja jalan. lagi. Sekuatnya sampai jam 11 atau jam Iya. berapa gitu lah. Saya Sama dengar, itu ya. membuktikan. Saya juga dengar Bapak pernah di Arab Saudi. Pernah? Tadi Iya. sekilas sebelumnya saya lulus tahun 88 aliyah, kemudian juga pada saat itu juga pernah masuk ke perguruan tinggi yang tadi sebutkan, cuma nggak selesai. Hanya gitu. satu semester sedang kalau bahasa ini mah UAS lah, ujian semester. Ya ya ya. Kalau komunikasi dengan orang tua adalah kamu dengan pesantren aja katanya. Ya ya ya. Kan jaraknya lumayan nyampe 40 kiloan Pak. Pada Jauh. saat itu mohon maaf komputer Oh, ya, belum bersahabat lah. Ya ya. Jadi pada saat itu dengan hasil diskusi dengan orang tua, akhirnya saya di pesantren di Warung Gunung di Rangkas Bitung di Kecamatan Pergunung sampai dengan 93 dari 88 itu. Oh, iya. Yang meskipun itu kan bukan formal ya, tapi non formal nggak pakai absen. Nggak pakai apa ya betul Ya ya. kan itu man non formal. Jadi ngaji kitab kuning bla Oh, bla, gitu ya. Yang kajiannya spesialis di bidang agama. Agama. gitu lah. Jadi dari sana Bapak ke Arab Saudi itu kemana ceritanya? 93 ada nasib, ada ya artinya setelah ngobrol-ngobrol dengan orang tua, bla 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 dan seterusnya itu saya lewat visa umroh Pak. Oh, bisa umroh. Visa umroh yang hanya pada saat itu musim itu hanya 15 hari Oh, iya iya. visanya. Tapi saya niatnya kan untuk ibadah haji. Iya, iya. Pada saat itu belum terlalu gawat dan saya sampai 2 tahun 6 bulan di Wah, sana. bisa. Iya. Iya, dari 15 hari sampai 2 tahun 6 bulan. Iya. Jadi alhamdulillah ya itu mah lagi-lagi apa Di sana kerja apa aja? yang 2 namanya tahun. visa umroh ya kan hak umroh jadi bukan visa kerja. Bukan bisa kerja kan? Tapi ada paman di sana, Ah, Ayah iya, Haji iya. Sufyan. Ya di Jeddah saya ikut bersama paman tadi. Paling ya mendampingi ini apa namanya? Paman paling bantu-bantu lah. Dan kebetulan lagi nih. Ada apa namanya? Saya difasilitasi ada yang memperkerjakan, suruh kerja katanya iya, iya. di Maktab Jabr Lil Handasah. Itu apa Jadi- artinya, Pak? Hah? Jadi apa namanya yang bekerja di bidang ini apa namanya Jabr itu nama-nama perusahaan Lil Handasah tentang ini muhandis arsitek. Oh, arsitek. Nah, Ya. karena saya namanya juga ya pekerja ya saya siap aja Iya, mau iya. jadi apa mah office boy atau bagaimana. Banyak juga ya fotokopi segala macam Iya, suruh ke iya. warung dan seterusnya. Pokoknya apa aja. Bahkan sampai ngepel juga saya nggak gengsi. Iya, iya, iya. Yaitu yang penting saya ada masukan tidak menggantungkan diri kepada orang Iya lain. betul. Itu udah S1 juga Pak ya? Belum. Belum ya? Pernah tapi nggak selesai. Oh iya yang enggak selesai tadi itu. Iya, ketunda dulu. 95 saya pulang. Nah, dari 95 ada jeda sedikit. Masih semangat, bahkan saya di sana juga beli buku, mesin tik segala macam kayak gitu kan lah. Kabarnya Bapak di Arab Saudi juga pernah bawa apa? Travel atau kemana? Travel atau taksi? Ya itu mah belajar aja. Belajar. Kayak tahu ini. Dari mana ini? Iya, saya kan Kita pernah itu udah tahu. iya. Gimana? Yang namanya ingin gitu Pak. Iya, betul, Yang betul. namanya ingin gitu kan, tapi belum kesampaian. Ikut sama teman yang itu namanya ya belajar aja. Belum bisa. Makanya ada yang beberapa hal yang belum kesampaian pada saat itu. Iya. Makanya ya alhamdulillah ya bagaimana caranya. Dari sana pokoknya ringkasnya aja pulang dari sana itu 95 bulan Juli
Bahkan 96-nya saya baru masuk kuliah lagi di perguruan tinggi yang sama. Di IAIN. Gitu. Sampai beres dengan 2001 beres ya. Setelah lewat proses yang lain yaitu misalkan pernikahan dan seterusnya. Ini pemirsa, untuk pemirsa ketahui dari percakapan kami dengan Bapak Haji dan Ibu, ini mungkin dapat pemirsa mengambil hikmah dari sini. Yang pertama, kita jangan gengsi-gengsi. Yang kedua, jangan milih-milih bekerja. Yang ketiga, kalau gagal pada suatu tempat, jangan mentok di sana, tapi cari jalan lain. Jadi berarti kalau kita tertumbuk ke suatu ngarai atau ke suatu bukit, jangan duduk aja di sana. Cari jalan lain. Allah akan kasih jalan kepada kita kalau kita tidak putus asa. Itu kelihatannya sama Bapak Ibu. Kabarnya Ibu juga mau naik haji 2024. Gimana Bu? Doanya aja nanti kira-kira bulan Mei ya biar 2024 insya Allah berangkat, doanya aja mudah-mudahan terlaksana nasib baik. Amin. Jadi pemirsa, Bapak dan Ibu ini mengajar selama lebih kurang 30 tahun di sini. Ini di swasta. Tapi Bapak sudah naik haji. Ibu mau naik haji 2024. Ibu S1. Bapak ini S2. Contoh bagi kita. Ilmu itu tidak bisa diimbangi dengan mobil mewah, dengan rumah mewah, dengan banyak orang yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi kepribadiannya jauh di bawah tanah. Nah, sekarang negara kita ini yang miskin ini kepribadian, moral, etika. Orang sekarang material. Yang penting kalau dia kantongnya tebal, dihargai. Tapi kalau ilmunya tinggi kadang-kadang tidak dihargai. Ini yang harus dirubah oleh kaum milenial sekarang. Cintai ilmu. Kita harus menghargai orang berilmu dibandingkan orang yang kayanya, apalagi kena kaya korupsi. Ini bahaya lagi. Dia kaya tapi kena korupsi. Pandai mencoleng uang negara. Oh, sekarang coba kita lihat banyaknya yang begitu. Pemimpin-pemimpin yang kita hargai sekarang ini. Tapi waduh, ketika terbuka kedoknya minta ampun. Dia pencuri uang negara, uang rakyat. Bagaimana Anda pesan Ibu dan Bapak kepada masyarakat kita, terutama tentu generasi muda. Apa yang harus dipersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi ke depan bangsa dan negara kita. Silakan mungkin Bapak. Ya, untuk generasi muda sesuai dengan umurnya, dari mulai ya misalkan waktu belajar di SD atau di MI atau di SMP atau di SMA, itulah yang harus dikejar sesuai dengan umurnya. Jadi kalau misalkan umur 5 tahun di bawah naungan ibu itu dikasihani, kemudian juga di SMP atau di MTS atau di pesantren, itulah yang harus butuh pengawasan dari orang tua. Kemudian kalau sudah dewasa ya paling ya saling mendoakan saja, apalagi sudah berumah tangga. Itulah yang itu. Tapi setelah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Nah, dengan modal ilmu pengetahuan tadi, baik ilmu umum ataupun ilmu agama yang dipakai. Itu apalagi nanti akan bermasyarakat, bernegara dan seterusnya.